Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir klasifikasi resiko stres mahasiswa di Indonesia berdasarkan pola akademik dan aktivitas harian menggunakan algoritma Random Forest. Perkenalkan, saya Naya Syafina Hikmayanti dengan NIM A11 2024 1555554 dari kelas A11 43 UG2. Yang pertama adalah latar belakang. Kesehatan mental mahasiswa itu berperan penting dalam menunjang motivasi belajar dan prestasi akademik. Namun, tekanan tugas, tuntutan prestasi, dan perubahan gaya hidup sering sekali memicu stres. Tingginya presentase mahasiswa yang mengalami gangguan mental menunjukkan perlunya deteksi dini berbasis data agar institusi dapat melakukan intervensi atau pencegahan secara tepat. Penelitian ini menerapkan algoritma Random Forest untuk mengklasifikasikan resiko stres mahasiswa berdasarkan faktor akademiknya, gaya hidupnya, dan sosial ekonomi. Model dievaluasi menggunakan metrik klasifikasi serta diimplementasikan dalam aplikasi web berbasis Streamlit sebagai alat screening awal yang praktis bagi lingkungan kampus. Tujuan penelitiannya yang pertama menerapkan algoritma Random Forest untuk mengklasifikasikan tingkat resiko stres mahasiswa berdasarkan data akademik, gaya hidup, dan sosial ekonomi. Yang kedua, mengevaluasi kinerja model Random Forest dalam memprediksi resiko stres mahasiswa menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi precision, recall, dan confusion matrix. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap resiko stres mahasiswa pada modeling. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma Random Forest untuk mengklasifikasikan resiko stres mahasiswa berdasarkan data akademik dan aktivitas harian. Yang kedua, bagaimana performa model Random Forest dalam memprediksi resiko stres mahasiswa berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi precision, recall, dan confusion matrix. Yang ketiga, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi resiko stres mahasiswa berdasarkan analisis feature importance pada model Random Forest. Tinjauan studi, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa machine learning efektif untuk klasifikasi stres mahasiswa. Terdapat salah satu publikasi yang menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Namun, beberapa studi komparatif menunjukkan bahwa Random Forest memberikan performa yang lebih optimal dibanding decision tree dan logistic regression, karena kemampuannya menangani hubungan nonlinear serta mengurangi overfitting melalui ensemble learning. Oleh karena itu, Random Forest dipilih sebagai metode utama dalam penelitian ini. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan machine learning. Penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan, diimplementasikan dalam bentuk sistem prediksi berbasis web. Metode yang digunakan adalah klasifikasi supervised learning dengan algoritma Random Forest. Variabel penelitian dan dependen. Penelitian ini menggunakan dua jenis fitur, yaitu numerical dan kategorikal. Di variabel numerical sendiri terdapat umur, jam belajar per hari, jam tidur per hari, IPK, dan jumlah tugas besar per minggu. Dan untuk variabel kategorikal ada gender, jurusan atau program studi, frekuensi olahraga, pemasukan keluarga, serta status hubungan. Untuk variabel dependennya sendiri yaitu label ada sehat dan resiko stres. Sehat itu adalah mahasiswa dengan resiko stres rendah dan resiko stres adalah mahasiswa dengan potensi resiko stres yang tinggi. Tahapan penelitiannya yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua adalah pre-processing data, yaitu dilakukannya pembersihan, normalisasi, dan encoding. Yang ketiga ada modeling, yaitu dilakukannya training model Random Forest. Yang keempat yaitu evaluation, yaitu evaluasi menggunakan metrik klasifikasi, dan yang terakhir adalah deployment, yaitu implementasi dalam aplikasi web. Penelitian ini mengikuti tahapan CRISPDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Pre-processing data dan metrik evaluasi. Data dilakukan pre-processing dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Yang satu pertama pembersihan data, kedua normalisasi data, ketiga encoding data, dan keempat splitting data. Berikut adalah matriks evaluasi yang digunakan untuk mengukur performa model, yaitu ada akurasi, fungsinya mengukur proporsi prediksi dengan benar. Yang kedua ada F1 score, fungsinya harmonic mean dari precision dan recall. Terus yang ketiga ada confusion matrix, berfungsi menunjukkan distribusi prediksi. Yang keempat ada classification report, berfungsi menjadi laporan precision recall F1 per kelas. Kerangka berpikir di sini input data mahasiswa, lalu pre-processing training dan evaluasi performa model, sehingga dapat prediksi resiko stres dengan probabilitas ketepatan prediksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai codingan yang kami gunakan untuk membuat proyek akhir ini. Nah, saya akan menjelaskan mengenai coding yang saya gunakan untuk proyek akhir ini. Di sini yang pertama adalah file data preprocessing.py. Jadi di sini isinya adalah preprocessing datanya. Yang pertama di sini saya menggunakan import panda dan import numpy. Lalu di sini fungsi yang pertama adalah load data. Nah, load data di sini memanggil dataset yang sudah saya save di folder data dan masuk ke folder raw dengan nama dataset.csv. Lalu dataset dibaca dengan pemisah titik koma. Jadi tiap kata nanti dipisahkan oleh titik koma. Fungsi yang kedua adalah clean IPK. Nah, di sini adalah yang pertama pengecekan apakah dia kosong atau tidak. Selanjutnya adalah mengubah menjadi string dan juga menghapus spasi yang ada. Dan step selanjutnya di sini adalah mengganti. Jadi kalau misal IPK-nya 3,9, itu komanya diganti jadi menggunakan titik. Nah, lalu di sini kalau IPK-nya kurang dari 1 itu dianggap sedikit aneh. Jadi dia harus diubah dengan dikalikan 20 agar skalanya sama. Fungsi selanjutnya yaitu ada preprocess data. Di sini data frame-nya menggunakan copy dari yang fungsi sebelumnya dan dilakukan clean EPK lagi dengan memanggil fungsi clean EPK yang di atas tadi. Lalu kita convert numerik kolomnya, kita paksa untuk menjadi numerik yang lebih proper lagi. Dan kita lakukan normalisasi z-score untuk menyeimbangkan atau menyelaraskan jadi semua fitur itu skalanya sama. Terus kita return data frame atau DF. Nah, fungsi ketiga ini adalah get preprocessing stats yang berfungsi untuk menyimpan statistik untuk ketika kita akan melakukan normalisasi data baru. Selanjutnya yaitu model training.py. Di sini saya menggunakan import train test split, one hot encoder, column transformer, pipeline, random forest classifier, accuracy score, F1 score, confusion matrix, serta import dari file data preprocessing.py sebelumnya, yaitu saya mengimport fungsi preprocess data dan get preprocessing stats. Untuk step pertama di sini adalah preprocessing data, yaitu membersihkan dan menormalisasi data menggunakan fungsi dari modul yang sebelumnya, yaitu modul data preprocessing.py. Selanjutnya yaitu memisahkan fitur antara yang numerik sendiri dan juga yang kategorikal itu sendiri. Selanjutnya ada membagi data. Jadi yang X ini itu adalah semua fitur kecuali label dan yang Y ini tuh nanti labelnya. Dan kita akan split data untuk training itu di 80% dan untuk di testing itu 20% data. Selanjutnya yaitu membuat preprocessor menggunakan kolom transformer. Di sini itu dapat menangani dua tipe data berbeda. Kalau numerik tuh langsung dilewatkan langsung karena sudah dinormalisasi. Sedangkan kalau kategorikal itu masih perlu diubah menjadi angka menggunakan one hot encoder. Selanjutnya adalah membuat pipeline
yaitu menggabungkan preprocessing dan juga algoritma random forest dalam satu pipeline. Di sini menggunakan estimatornya 200 dan kedalamannya 4 dengan random state-nya 42 dan menggunakan semua CPU cores untuk mempercepat trainingnya. Lanjut di sini adalah melatih model. Jadi model itu belajar pola dari data training untuk memprediksi label stres. Lalu ada evaluasi performa di sini. Ada menghitung akurasi menggunakan F1 score dan juga ada confusion matrix-nya. Lalu menyimpan statistik mean dan standard deviation untuk normalisasi data baru di masa depan. Selanjutnya yaitu file utils.py. Di sini saya menggunakan import image, image draw, image font, IO, dan juga datetime. Di file ini terdapat fungsi generate certificate image, yaitu fungsi untuk membuat sertifikat digital berbentuk gambar PNG yang menampilkan hasil prediksi resiko stres mahasiswa secara visual. Yang pertama di sini adalah chart color-nya, jadi menetapkan palet warna yang digunakan. Lalu ada membuat kanvasnya dengan ukuran 1200 kali 800 pixel dengan background color-nya abu-abu muda. Lalu habis itu adalah menggambar kartu utama, membuat kotak putih dengan border biru dan sudut radiusnya 30. Lalu menggambar header. Di sini membuat kotak biru di bagian atas sebagai header, berisi judul sertifikat. Lalu adalah load fonts. Nah, mencoba memuat font Arial dari sistem dengan berbagai ukuran. Jika gagal, ini nanti akan menggunakan font default-nya. Selanjutnya adalah menulis judul. Di sini menampilkan teks hasil prediksi resiko stres di tengah header dengan warna putih. Lalu yang selanjutnya adalah menampilkan nama mahasiswa dengan huruf kapital dengan garis bawah sebagai separator atau pemisah. Selanjutnya adalah menampilkan hasil prediksi jadi sehat atau resiko stres dengan font besar di tengah sertifikat. Menggunakan kalau sehat warnanya hijau, kalau resiko stres warnanya merah. Selanjutnya adalah menampilkan probabilitas, yaitu menulis dua nilai probabilitas kalau sehatnya itu di kiri dan yang sedikit resiko stres itu di kanan, warnanya merah. Dan ini dalam formatnya persentase ya. Selanjutnya yaitu menampilkan ringkasan data, membuat daftar bullet point yang menampilkan data input mahasiswa, seperti umur, IPK, jam belajar, jam tidur, jumlah tugas dalam format 3 kolom. Selanjutnya yaitu menambahkan footer. Nah, di sini menampilkan timestamp dan keterangan bahwa sertifikat di-generate otomatis oleh sistem AI dengan warna abu-abu di bagian bawah. Lalu yang terakhir adalah konversi ke bytes. Jadi menyimpan gambar ke dalam format bytes menggunakan buffer bytes IO sehingga bisa langsung diunduh. Selanjutnya yaitu home.py. Di sini nanti akan menjadi halaman beranda di Streamlit yang dideploy. Saya menggunakan import Streamlit, import plotly.express. Fungsi ini menampilkan halaman beranda dashboard yang memberikan overview, statistik, dan visualisasi data mahasiswa menggunakan Streamlit sebagai framework web interface. Untuk yang pertama ini ada header, judulnya nanti ringkasan dataset. Lalu habis itu membuat matriks dengan menampilkan 4 kartu metrik dalam satu baris menggunakan kolom Streamlit yang menunjukkan total jumlah data mahasiswa, akurasi model dalam presentase, jumlah mahasiswa dengan label sehat berapa, dan jumlah mahasiswa dengan label resiko stres itu berapa. Selanjutnya yaitu ada membuat layout 2 kolom, jadi nanti dibagi kiri dan kanan. Untuk yang bagian kiri itu nanti ada chart pie atau donat untuk menunjukkan proporsi mahasiswa yang sehat versus yang stres. Kalau yang warna hijau itu sehat dan yang warna merah itu resiko stres. Untuk yang sebelah kanan nanti adalah chart
untuk distribusi gender. Jadi nanti warnanya ungu biru gradient gitu. Lalu untuk ini adalah membuat section baru dengan judul contoh data. Jadi ada nanti dikasih 10 sampel data dari dataset. Selanjutnya yaitu prediction.py. Di sini ada halaman prediksi untuk Streamlit. Di sini saya import Streamlit, import pandas, lalu import generate certificate image. Lalu di sini fungsi ini menampilkan halaman prediksi interaktif di mana user dapat memasukkan data mahasiswa dan mendapatkan hasil prediksi resiko, stres, beserta rekomendasi personal penggunaan Streamlit. Alur kerjanya yang pertama yaitu menampilkan disclaimer kalau ini untuk mahasiswa S1 dengan rentang umur maksimal 25 tahun dan hasilnya bukan diagnosa medis. Selanjutnya itu membuat inisialisasi session state, yaitu membuat variabel reset counter untuk tracking reset form dan show result untuk mengontrol tampilan hasil prediksi agar tidak muncul dari sebelum user menekan tombol prediksi. Selanjutnya yaitu menampilkan drop-down untuk user memilih berapa banyak data mahasiswa yang ingin diprediksi. Di sini saya batasi maksimal itu 5 sekali input. Selanjutnya ada looping input data. Di sini membuat form dibagi dua, kanan dan kiri. Yang kiri itu berisi nama, gender, umur, jurusan, status hubungan, serta pemasukan. Dan yang kanan itu nanti berisi IPK, jam belajar, jam tidur, jumlah tugas, maupun frekuensi olahraga. Selanjutnya yaitu data batch. Jadi setiap input disimpan dalam list data batch dengan key untuk menggunakan reset counter agar form bisa di-reset dengan benar. Selanjutnya ada tombol aksi, di mana ada tombol prediksi, dan juga tombol untuk reset. Lalu ada pengecekan apakah hasil harus ditampilkan, hanya menampilkan hasil jika tombol prediksi itu telah diklik dan data tersimpan di session state. Nah, ini untuk looping hasil prediksinya itu akan dimuat header hasil prediksi data ke X, karena kan bisa input lebih dari satu data. Selanjutnya normalisasi input, jadi membuat data frame dari input user dan menormalisasi fitur numerik. Selanjutnya di sini adalah melakukan prediksi, memanggil model untuk mendapatkan hasil prediksi dan probabilitas masing-masing kelasnya. Di sini adalah untuk menampilkan hasil. Jadi itu ini adalah box jika mereka sehat, nanti akan muncul tulisan sehat gini dengan warna hijau. Dan jika terkena resiko stres, nanti berwarna merah ada resiko stres. Dan ada probabilitasnya berupa persentase nanti ini. Selanjutnya adalah generate rekomendasi personal. Di sini itu membuat list rekomendasi berdasarkan kondisi spesifik user. Jadi kan ini dicek jam tidurnya berapa, jam belajarnya berapa. Jadi nanti rekomendasinya tuh menyesuaikan gitu. Nah, selanjutnya itu nanti ada generate certificate. Nah, di sini dia memanggil fungsi generate certificate image untuk membuat kartu hasil visual dalam format PNG yang berisi nama, hasil prediksi, probabilitas, dan ringkasan data input. Tombol ini untuk tombol downloadnya ketika ingin mendownload sertifikat yang di-generate tadi. Selanjutnya yaitu analisis.py. Di sini adalah halaman analisis di Streamlit nanti. Ada import Streamlit dan import plotly.express seperti tadi. Lalu fungsinya untuk menampilkan halaman analisis data interaktif yang memvisualisasikan pola dan distribusi data mahasiswa dalam berbagai bentuk chart dan statistik menggunakan Streamlit dan Plotly. Yang pertama itu di sini adalah sama seperti sebelumnya menampilkan header analisis data ini. Lalu membuat tab navigasi, nanti ada distribusi, korelasi, dan statistik. Nah, tab yang pertama itu adalah distribusi fitur.
Di tab pertama menampilkan judulnya, nah ini distribusi fitur berdasarkan label. Lalu membuat drop down untuk memilih fitur numerik yang ingin dianalisis seperti umur, jam belajar, jam tidur, maupun jumlah tugas. Selanjutnya ada membuat box plot untuk menampilkan plot interaktif yang menunjukkan distribusi fitur terpilih untuk setiap label. Seperti sehat dengan warna hijau dan resiko stres dengan warna merah. Ini berguna untuk melihat median, kuartil, dan outlier data. Selanjutnya di sini membuat histogram. Nah, ini menampilkan histogram dengan dua distribusi yang overlap untuk membandingkan sebaran nilai fitur terpilih antara mahasiswa sehat dan juga mahasiswa yang beresiko stres. Selanjutnya untuk di tab 2 di sini itu mengenai analisis kategorikal. Di tab ini judulnya adalah analisis kategorikal dan membuat drop down untuk memilih variabel kategorikal yang ingin dianalisis seperti jurusan, frekuensi olahraga, pemasukan keluarga, status hubungan, maupun gender. Di sini menghitung grup data, menggunakan group by untuk menghitung jumlah mahasiswa di setiap kombinasi kategori dan label, menghasilkan data frame dengan kolom kategori, label, dan count. Terus membuat grup bar chart, yaitu menampilkan bar chart dengan batang yang dikelompokkan untuk membandingkan jumlah mahasiswa sehat versus resiko stres di setiap kategori yang dipilih. Selanjutnya ada membuat tab 3, yaitu statistik deskriptif. Dan drop down-nya di sini memilih data mana yang ingin dilihat statistiknya. Semua data, hanya data sehat, atau hanya data yang beresiko stres. Filter datanya ini berdasarkan label. Jadi jika user memilih semua, maka tampilan seluruh dataset. Jika memilih label tertentu, maka filter data frame hanya untuk label tersebut saja. Lalu menampilkan tabel statistik menggunakan fungsi describe, pandas untuk menampilkan statistik deskriptif lengkap. Selanjutnya yaitu model performance.py. Di sini adalah tampilan halaman model performance di Streamlit nanti. Di sini fungsinya untuk menampilkan halaman evaluasi performa model yang memvisualisasikan metrik akurasi, confusion matrix, dan juga fitur importance untuk membantu user memahami seberapa baik model bekerja dan fitur mana yang paling berpengaruh. Untuk yang pertama di sini adalah membuat layout 2 kolom. Kolom kiri itu untuk matrik evaluasi. Di sini adalah membuat gauge charts akurasi menggunakan plotly indikator untuk menampilkan akurasi dalam bentuk speedometer dengan rentang 0 sampai 100%. Lalu di bawahnya ini nanti akan menampilkan F1 score dengan bentuk persentase matrix. Untuk kolom sebelah kanan ini nanti ada confusion matrix dengan penampakan matrix 2x2 menggunakan plotly unshow. Selanjutnya yaitu ada section fitur importance. Di sini yang pertama menampilkan judulnya terlebih dahulu, fitur yang paling berpengaruh, lalu akan ekstrak fitur mengambil nilai importance dari random forest classifier yang menunjukkan seberapa penting setiap fitur dalam membuat prediksi. Nilai ini dihitung dari seberapa sering fitur digunakan untuk split di decision tree. Selanjutnya mendapatkan nama fitur. Dari mengambil nama fitur setelah preprocessing termasuk kolom hasil one hot encoding untuk fitur kategorikal, misalnya gender laki-laki, jurusan teknik informatika, dan lain-lain. Lalu membuat data frame, menggabungkan nama fitur dengan nilai importance menggunakan dari yang paling penting ke yang kurang penting, dan mengambil hanya 10 teratas yang untuk ditampilkan. Selanjutnya membuat horizontal bar chart. Di sini menampilkan bar chart horizontal dengan warna gradient viridis atau biru hijau kuning.
di mana semakin panjang bar berarti semakin penting fitur tersebut. Diurutkan ascending agar fitur penting ada di atas, tidak di bawah. Selanjutnya di sini adalah section tentang model. Di sini membuat dua kolom. Kolom yang sebelah kiri itu menampilkan tabel parameter model, yaitu algoritma, jumlah tree, max, depth, random state, dan test size dalam format markdown table. Lalu di kolom kanan menampilkan daftar fitur yang digunakan dikelompokkan menjadi numerik dan juga kategorikal. Selanjutnya yaitu app.py. File ini adalah entry point aplikasi yang mengatur konfigurasi, loading data, training model, navigasi halaman, dan integrasi semua komponen menjadi aplikasi web yang lengkap. Nah, di sini ini ada add parent directory-nya. Lalu di sini ada load datanya. Jadi yang pertama itu diambil dari model yang udah dibuat menjadi satu file di models di base model.pkl. Kalau misal datanya nggak bisa di load dari situ, maka nanti akan di training ulang dari .py yang ada di data preprocessing.py dan juga model training.py. Untuk mainnya sendiri di sini ada header, terus load data tadi, ada sidebar untuk berpindah-pindah halaman, ada beranda prediksi analisis data, serta performa model. Lalu ada info, aplikasi ini menggunakan algoritma random forest. Dan ini untuk konfigurasi halamannya. Dan kita memanggil main di sini untuk menjalankan aplikasi. Menjalankan aplikasinya itu bisa dengan di terminal, masuk ke folder app, lalu streamlit run app.py seperti ini. Atau juga bisa dideploy di web Streamlit, jadi nanti bisa diakses secara online. Nah, itu harus di sini. Nanti ada deploy, ambil yang Streamlit Community Cloud. Tapi itu harus memiliki file yang kita punya itu harus di repository di Git. Jadi setelah di repository di Git, nanti bisa masuk ke halaman ini lalu membuat di deploy dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sekaligus sebagai demo aplikasinya. Jadi, halaman utamanya adalah seperti ini. Ada judulnya, prediksi resiko stres mahasiswa, ringkasan dataset, distribusi label, dan distribusi gender. Lalu contoh data, ada 10 data. Ini sidebar-nya. Dan di halaman prediksi ini adalah fitur utamanya. Di sini itu disclaimer yang tadi sudah dibahas untuk mahasiswa S1 dengan maksimal umur 25 tahun. Lalu misal coba masukin dua data. Data yang pertama misal defaultnya saja. Lalu data yang kita masukkan beri nama mahasiswa. Misal. Lalu data yang kedua misal kita beri nama. Kita ganti gendernya. Terus misal jam belajar ya kita kurangin. Jumlah tugasnya kita kurangin, misal IPK-nya kita kurangin. Nah, misal seperti ini. Lalu kita prediksi sekarang akan muncul. Nah, di sini muncul bahwa prediksi data ke-1 itu Joko tadi sehat dan juga Siti itu juga sehat. Dan ini bisa di-download ya. Download kartunya. Nah, sini joko.png.
Ini kalau mau input data lagi bisa di reset. Jadi kita mulai dari awal. Selanjutnya ada halaman analisis data. Di sini memperlihatkan distribusi fitur berdasarkan label ya. Lalu ada yang korelasi. Ini ada jurusan program studi, frekuensi olahraga, pemasukan keluarga, status hubungan maupun gender. Dipilih-pilih. Yang statistik seperti ini. Ini untuk semua bisa diganti ke sehat maupun ke yang resiko stres. Selanjutnya ada performa model. Nah, performa modelnya di sini metrik evaluasinya dengan akurasi 93,3%. Lalu ada confusion matrix di sebelah sini dan juga F1 score 93,2%. Serta top 10 fitur paling berpengaruh. Yang paling atas ada jam tidur per hari, lalu ada IPK, ada frekuensi olahraga, ada jumlah tugas besar per minggu, dan seterusnya. Tentang model, di sini menggunakan algoritma random forest, jumlah tree-nya 200, kedalamannya 4, random set 42, dan testing size 20%, serta training size-nya 80%. Fitur yang digunakan di sini untuk numerik ada umur, jam belajar, jam tidur, IPK, jumlah tugas, dan kategorikal, gender, jurusan, frekuensi, olahraga, pemasukan keluarga, maupun status hubungan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam kata. Terima kasih.